Selamat datang. Jumpa lagi dengan ACN. Alur cerita novel. Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silahkan subscribe, like, komen, share, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Menantu Super. Bab 4571 sampai 4580. Bab 4571 saya belum memperbesarnya. Langkah pamungkas. Penyu darah itu jelas terkejut. Ya, langkah terakhir. Han Sanqian menghela nafas. Sebenarnya, aku benar-benar tidak mau melakukannya. Lagi pula, benda ini agak beracun di mataku. Tapi sekarang, aku tidak punya pilihan lain. Saya awalnya ingin melawan mereka dengan tenang, tetapi mereka mengira saya mudah ditindas. Saya berhenti berpura-pura dan menunjukkan kartu saya. Brengsek. Han Sanqian benar-benar tertekan. Awalnya dia hanya ingin menggunakan lautan darah untuk mematahkan pembuluh darah naga. Tapi sekarang, dia benar-benar tidak punya cara lain yang lebih baik. Jurus pamungkasnya sangat sederhana, yaitu seluruh formasi Kastil Tianmo. Untungnya, demi situasi tersebut, Han Sanqian tidak pernah mengambil kembali tongkat hitam kecil itu, tetapi membiarkannya berfungsi sebagai pusat formasi untuk menstabilkan situasi. Saya tidak menyangka itu akan berguna sekarang. Dan, sekali lagi, dua kali. Untungnya, saya tidak memiliki kelebihan lain, tapi saya selalu melakukan pekerjaan dengan baik dalam mempersiapkan hari hujan. Begitu dia selesai berbicara, Han Sanqian menutup matanya sedikit, dan pikirannya dengan cepat terhubung dengan kesadaran tongkat hitam kecil itu. Setelah beberapa saat, seluruh kastil iblis surgawi tiba-tiba sedikit bergetar. Banyak orang yang masih hidup di Legiun Beruang Kutub baru saja mengalami keanehan yaitu dikepung lalu tiba-tiba menghilang. Sebelum sempat bereaksi, mereka merasakan gempa kecil di seluruh kota Kastil Tianmo. Untuk sesaat, sekelompok orang benar-benar bingung. Apa yang sedang terjadi? Awalnya kami dikepung rapat, dan kami hanya bisa menunggu kematian, tapi tiba-tiba pengepungan hilang. Mungkinkah gempa bumi ini adalah pencuri yang mencoba menyiksa dan membunuh kami dengan cara yang berbeda? Sial, pencuri ini sangat penuh kebencian. Meski dimarahi, sekelompok orang secara tidak sadar masih tetap dekat satu sama lain. Mereka saling melindungi dan menjadi sangat bersatu untuk sementara waktu. Namun, setelah guncangan itu, semuanya dengan cepat menjadi sunyi kembali, seolah-olah tidak terjadi apa-apa tadi. Sekelompok orang bahkan lebih bodoh lagi, apa yang terjadi? Bingung, Han Sanqian sudah penuh perhatian. Kekuatan tak terlihat dan sangat besar memancar dari suatu tempat di Kastil Iblis, dan kemudian menuju ke pembuluh darah naga di bawah tanah. Mereka diam, tapi lebih baik daripada diam. Kemanapun dia lewat, jika ada orang biasa, dia akan merasa seperti gunung Tai melewati kepalanya. Bahkan seseorang sekuat Su Yingxia merasakan tekanan yang sangat mengerikan ketika mereka menyerang. Tekanannya begitu besar hingga dia benar-benar kehabisan napas. Namun kabar baiknya, hal ini tidak berlangsung lama. Nyonya, apa yang terjadi tadi? Scar menghentikan pembantaian di tangannya dan bertanya dengan mendesak. Su Yingxia juga membunuh beberapa pria berbaju hitam di depannya dengan satu serangan pedang. Meski keduanya berusaha sekuat tenaga untuk membunuh musuh, musuh tetap seperti asap dan menyebar terlalu cepat. Su Yingxia menggelengkan kepalanya, saya juga tidak tahu. Nenek, bukankah itu yang dilakukan orang-orang itu? Apakah kekuatan itu dibawa bersama mereka untuk menghadapi pemimpin aliansi? Wajah Su Yingxia dingin. Kemungkinan ini sangat tinggi, dan jika kemungkinan ini benar, maka akan menjadi mimpi buruk bagi Han Sanqian. Nyonya, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kalau kita membunuh dan membantu pemimpinnya? Tidak. Su Yingxia berkata dengan mendesak, begitu kita masuk, kita juga akan memprovokasi monster. Sulit untuk mengatakan apakah kita akan menjadi penghalang atau bantuan. Tapi, mendengar ini, Scar menjadi semakin cemas. Jangan khawatir. Kapten kedua, yang selama ini diam, tiba-tiba berbicara. Setelah melirik mereka berdua, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, pemanggilan pembuluh darah naga telah berakhir, dan kekuatan barusan bukanlah kekuatan pembuluh darah naga sama sekali. Sebagai orang yang dipelihara oleh urat naga,
saya tahu betul dan bisa membedakan berbagai perbedaan. Kekuatan itu, sama sekali tidak. Bukankah itu kekuatan pembuluh darah naga? Su Yingxia tercengang, mungkinkah? Mungkinkah? Scar tiba-tiba sepertinya memikirkan sesuatu. Bab 4572 adalah kekuatan terkuat. Tak satu pun dari mereka yang menjelaskannya, tetapi mata yang diam-diam bersemangat menunjukkan bahwa mereka memiliki gagasan yang sama. Sial, itu bukan kekuatan untuk mendukung pemimpin aliansi, kan? Atau, apakah itu kekuatan pemimpin aliansi? Tapi, dari mana datangnya kekuatan ini? Bagi Scar, ini memang sangat membingungkan. Lagi pula, orang besar seperti apa yang ada di Kastil Iblis, dan orang besar seperti apa yang bisa memiliki kekuatan mengerikan seperti itu? Sepertinya tidak. Su Yingxia juga bingung, tapi segera dia tersenyum, mungkin saya bisa menebak apa kekuatannya. Kekuatan apa? Kekuatan seluruh Kastil Iblis. Nyonya, maksud Anda, pemimpin aliansi. Gunakan orang barbar untuk mengendalikan orang barbar. Jika tebakanku benar, kekuatan ini kemungkinan besar adalah kekuatan formasi besar di Kastil Tianmo. Dengan kata lain, ini adalah kekuatan semua orang di Kastil Tianmo. Kekuatan semua orang. Scar tertegun, apakah ini formasi besar Anglika? Itu benar. Su Yingxia mengangguk, bayangan hitam menggunakan seluruh kekuatan pria berbaju hitam untuk melawan Han San Qian. Jadi Han San Qian juga menggunakan kekuatan seluruh kota untuk melawan mereka, sebagai rasa hormat. Ini adalah cara Han San Qian dalam melakukan sesuatu, dan Su Yingxia merasa jauh lebih nyaman. Sepertinya kita akan menang. Su Yingxia menyelesaikan kata-katanya dan memandang ke samping kapten kedua, saya tahu pilihan Anda sulit, tetapi karena Anda bersikeras, saya hanya dapat memberitahu Anda bahwa pilihan Anda tidak akan salah. Setelah menyelesaikan kata-katanya, Su Yingxia menatap laut dengan percaya diri. Di laut, bersamaan dengan kekuatan mengerikan yang datang dari formasi Kastil Tianmo, Han San Qian tiba-tiba membuka matanya saat ini. Semuanya sudah siap, ayo. Coba kulihat, mana yang lebih kuat, yaitu nadi nagamu atau kekuatan semua warga di Kastil Iblisku. Minum. Sambil meraung, Han San Qian mendorong ke depan dengan kedua tangannya. Ledakan. Kekuatan tak terbatas, yang didorong oleh Han San Qian, menyerang langsung dengan kekuatan kekerasan dalam sekejap. Dalam sekejap mata, kedua kekuatan itu langsung bersinar terang kembali, hampir membuat orang tidak bisa membuka mata sama sekali. Gulu-gulu. Di luar kota naga bawah tanah, kekuatan formasi besar di Kastil Iblis sepertinya sedang online saat ini, terus mengirimkan lebih banyak kekuatan ke Han San Qian. Ya. Kekuatan pembuluh darah naga, yang awalnya memiliki keunggulan absolut, mulai didorong kembali oleh kekuatan lawan, dan segera, kedua belah pihak telah mencapai kondisi seimbang. Namun keseimbangan bukan berarti akhir. Kekuatan yang lebih kuat masih berdampak pada pembuluh darah naga. Kekuatan urat naga masih ada, tetapi kegigihan ini jelas sangat sulit. Astaga, gunakan kekuatan formasi Kastil Iblis untuk bertarung. Han San Qian, aku benar-benar memilikimu. Saya tidak takut untuk memberitahu Anda. Sedetik yang lalu, saya berpikir bahwa Anda menipu saya dan merekrut saya ke pihak Anda, tetapi Anda mempermainkan saya di sini. Sekarang tampaknya Anda memiliki kekuatan seperti itu di belakang Anda. Itu milik Anda, giliran sialan. Mainkan. Penyu darah itu mengeluh tanpa berkata-kata. Namun, penyu darah senang sekarang. Han San Qian tersenyum lembut, saya tidak memiliki kemampuan apapun. Apakah menurut Anda saya berani melakukan pergaulan bebas? Sudah kubilang sebelumnya, aku tidak pernah melakukan apapun yang aku tidak yakin. Perhatikan penampilanku. Begitu dia selesai berbicara, kekuatan Han San Qian tiba-tiba menjadi lebih kuat. Pembuluh darah naga yang melawannya jelas telah terancam sejak lama, dan mereka mulai melakukan perlawanan putus asa terakhirku. Namun bagi Han San Qian, ini jelas sudah terlambat dan sama sekali tidak berarti. Itu hanya sepotong kue. Ledakan. Han San Qian tidak lagi memiliki kekuatan tersisa. Hampir semuanya mengenai pembuluh darah naga sekaligus. Saat ini, dia tidak perlu lagi melakukan reservasi apapun. Ini akan membutuhkan satu pukulan, itu akan menembus pembuluh darah naga secara langsung dan seluruhnya.
Kekuatan Taotian bergulir, dengan Han San Qian sebagai pusatnya dan Han San Qian sebagai medianya, dan meledak. Dragon Vein juga mengetahui bahwa ini adalah momen terakhir hidup dan mati, dan tidak berani gegabah sesaat pun. Dia langsung mengintegrasikan semua kekuatan jahat di tubuhnya dan menyerang Han San Qian dengan cara yang sama. Melihat kekuatan kuat saling menyerang, bahkan Penyu Darah pun benar-benar bingung sejenak. Mungkin ini pertama kalinya dalam hidup saya melihat pertarungan super berskala besar dan sangat merusak yang sekuat ini. Untuk sesaat, dia sangat pendiam. Hanya menonton dengan tenang, hanya menjadi peserta, diam-diam merasakan. Bab 4573 Pembuluh Darah Naga Hilang. Ledakan. Pertarungan super meledak seketika. Pada saat itu, seluruh dunia tiba-tiba masuk ke mode super senyap. Semburan cahaya putih juga menyebabkan seluruh dunia memasuki alam kabut putih. Suara mendengung memenuhi telinga dan mengalir ke otak, untuk sesaat seolah-olah otak semua orang sedang panik. Blood Turtle seperti ini, begitu pula ketiga orang Su Yingxia di pantai. Hanya saja tanpa budidaya penyu darah, ketiganya tampak semakin sengsara. 1 menit, 2 menit, 10 menit berlalu. Namun bagi 3 orang dan 1 penyu yang terkena gelombang ledakan, 10 menit singkat ini terasa seperti 10 tahun. Suara mendengung perlahan berhenti, dan cahaya putih di depannya juga memudar. Ketika penglihatannya benar-benar mulai menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar, dia membuka matanya. Penyu darah di lautan darah terkejut saat mengetahui bahwa lautan darah di depannya telah berubah warna dan sejelas cahaya. Su Yingxia dan 3 orang di pantai juga merasakan bau darah yang sangat kuat benar-benar hilang, dan lautan darah digantikan oleh lautan ketenangan. Airnya yang tenang sangat jernih sehingga Anda bisa melihat dasarnya. Seluruh ruang bawah tanah tidak lagi segelap dulu, tidak lagi lembab seperti dulu, menyegarkan dan sejuk, membuat orang serasa berada di tempat pemandangan tertentu. Ini adalah... Scar melihat pemandangan di depannya dengan rasa tidak percaya, dan jatuh ke dalam kondisi yang sangat santai untuk beberapa saat. Su Yingxia juga dapat dengan jelas merasakan bahwa tekanan di sekitar tubuhnya telah menghilang, sepertinya. Sepertinya Han San Qian berhasil. Ya, dia berhasil. Kapten kedua tersenyum lembut. Berbeda dengan Su Yingxia dan 2 lainnya, tubuhnya tidak menghilangkan tekanan. Sebaliknya, tubuhnya mundur sedikit karena kegagalan Dragon Vein. Melihat sekeliling, separuhnya masih ada, dan separuh lainnya telah hilang sama sekali. Pembuluh darah naga telah putus, aku bisa merasakannya. Tidak ada kata-kata yang lebih meyakinkan daripada kapten kedua, yang terkait dengan pembuluh darah naga. Ketika keduanya mendengar jawaban tegas dari kapten kedua, mereka sangat gembira sesaat. 3000, dia benar-benar menang. Saya tahu apapun yang saya lakukan, saya hanya harus percaya padanya, kata Su Yingxia gembira. Tidak ada di dunia ini yang lebih berharga dari Han San Qian. Dia bukan lagi sekedar orang yang maha kuasa dalam pikirannya sendiri, tapi nyatanya dia memang seperti ini. Seperti kata pepatah, apa yang diminta seorang suami, tidak lebih dari ini. Sial, pemimpin aliansi itu sangat luar biasa. Kudengar pemimpin aliansi itu menghancurkan kota hantu awan iblis sendirian sebelumnya. Kupikir itu hanya rumor di dunia, dan itu pasti lebih merupakan sebuah bualan. Meskipun aku yakin dengan kekuatan pemimpin aliansi, sejujurnya aku berkata, yah, aku tidak menyangka dia sekuat itu. Haha, sial, 1 orang bisa mengambil alih sebuah kota. Terlebih lagi, kali ini bukan kota pinggiran kecil seperti kota hantu Moyun, ini adalah kastil iblis. Itu luar biasa. Scar bahkan membayangkan betapa mulianya dia berjalan keluar sebagai bawahan Han San Qian di masa depan. Setelah penggulingan kastil iblis ini, nama Han San Qian mungkin tidak menakutkan di negeri iblis, tapi setidaknya sangat tepat untuk terdengar seperti guntur. Jika tuannya begitu mulia, bukankah dia, seorang jenderal di bawah komandonya, juga akan menjadi terkenal bersamanya? Sial, memuja gunung lebih penting dari apapun. Di lautan darah, Han San Qian juga membuka matanya saat ini. Di air laut yang jernih, batu itu masih tergeletak tidak lebih dari 10 meter dari Han San Qian. Namun dibandingkan sekarang, meski bentuk batu ini masih ada, namun kilaunya sudah hilang sama sekali.
Permukaan batunya banyak terdapat retakan, seperti batu yang sudah lapuk bertahun-tahun. Han San Qian. Teriakan dingin yang tidak diinginkan terdengar dari batu. Han San Qian tentu saja sangat familiar dengan suara ini. Siapa ini? Han San Qian berpura-pura bingung dan berkata sambil tersenyum, kedengarannya familiar, tapi untuk sementara aku tidak tahu siapa itu. Sepertinya pria yang aku lawan tadi, tapi kedengarannya bukan dia. Lagi pula, pria itu berbicara dengan sangat arogan, dan sepertinya dia meremehkan dunia. Cek-cek, suara ini sekarang enggan, marah, semuanya, seperti wanita yang kesal, sangat berbeda dari sebelumnya. Jadi, itu bukan orang yang sama. Kata-kata Han San Qian tidak terlalu berbahaya, tapi bagi He Ying, itu sangat menghina. Apa yang dia maksud lebih jelas dari apapun. Bab 4574 ini juga sangat berbahaya. Marah, sangat marah sampai dia muntah darah. Lagi pula, kata-kata Han San Qian memang terlalu menjengkelkan. Apalagi bagi He Ying, pria yang angkuh dan sombong. Jelas sebelumnya, dia menginjak Han San Qian dan bermain dengan santai, tapi sekarang semuanya tiba-tiba berubah. Han San Qian berdiri di puncak, namun ia menjadi orang yang bisa diinjak sesuka hati oleh kaki Han San Qian. Setiap kali dia menemui hambatan sekecil apapun, dia merasakan kebencian yang tak ada habisnya. Han San Qian. Dia meraung marah. Namun yang jelas Oman seperti ini tidak kompeten kecuali untuk melampiaskan emosi. Oh, itu benar-benar kamu. Han San Qian masih terlihat tidak akan menyerah sampai dia membunuh orang, aku bisa mendengar suara ini. Tapi, cek-cek, kamu sudah tua, tidak baik menjadi begitu marah. Ah, itu menyakiti hati. Aku menyakiti ibumu, Han San Qian, jangan bertindak terlalu jauh. Oke, aku keterlaluan. Aku hampir lupa. Dari mana asal hatimu? Benar-benar tidak ada salahnya, kata Han San Qian sambil tersenyum. Kamu, pria itu sangat marah. Apa? Jenderal yang kalah, apakah kamu masih tidak puas? Han San Qian menarik kembali senyumnya dan berkata dengan dingin dengan nada menghina. Han San Qian, kamu sangat berbahaya, kamu sangat tak terkalahkan. Kamu baru saja menggunakan formasi Kastil Tianmo untuk memperbarui kekuatanmu. Jika tidak, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menang melawan kami? Han San Qian tampak seperti anjing tersesat, sial, apa maksudmu? Apakah pejabat negaramu boleh menyalakan api, tapi rakyatku tidak boleh menyalakan lampu? Logika orang ini sungguh luar biasa. Anda mendapatkan sekelompok pria berbaju hitam untuk memberkati pembuluh darah naga, tetapi yang lain membantu Anda, dan yang lain menjadi tidak tahu malu. Kamu, He Ying sangat marah. Dia tidak mau menyerah. Dia benar-benar tidak mau menyerah. Dengan lautan darah yang begitu besar, dia menghabiskan begitu banyak energi dan sumber daya hingga akhirnya mendapatkan tempat yang bagus. Tapi hari ini, itu hancur total. Dan semua ini diberikan oleh 3.000 orang di dinasti Han. Oke, aku terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan orang yang tidak tahu malu sepertimu. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa keras kamu berbicara, kamu akan selalu mati. Seluruh dunia ini tidak akan ada hubungannya denganmu, kata Han San Qian dingin. Di kehidupan selanjutnya, jadilah orang yang rendah hati, jika tidak, tamparan di wajah akan sangat menyakitkan. Aku lupa menyebutkan bahwa tidak mungkin orang sepertimu memiliki kehidupan selanjutnya. Aku akan membuatmu menghilang menjadi abu sekarang. Begitu dia selesai berbicara, Han San Qian segera mulai menggunakan energinya, berniat memberinya pukulan fatal terakhir. Melihat ulah Han San Qian, pria itu akhirnya melampiaskan amarahnya. Tidak, Han San Qian, kamu tidak bisa membunuhku, dia berteriak panik. Pembuluh darah naganya telah hilang, dia dapat kembali lagi, tetapi nyawanya telah hilang, dengan apa dia dapat kembali? Kenapa aku tidak bisa membunuhmu? Han San Qian mengerutkan kening dan berkata, apa, karena kamu berteman denganku? Atau karena kamu tampan? Han San Qian, kekuatan di belakangku berada di luar imajinasimu. Jika kamu berani membunuhku, kekuatan di belakangku pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Saat itu, kamu tidak akan tahu bagaimana kamu mati.
Jangan berpikir bahwa kamu tidak terkalahkan hanya karena kamu sendirian menantang kastil iblis. Kamu hanya mengandalkan formasi di kota untuk kembali. Selain itu, meskipun kamu tidak menggunakan formasi dan mengandalkan kekuatanmu sendiri, kemampuan pribadi untuk kembali lagi, lalu terus kenapa? Saat menghadapi kekuatan di belakangku, kamu tetaplah seekor semut kecil. Beberapa kekuatan berada di luar imajinasimu. Han Sanqian tersenyum dingin. Kekuatan di belakangnya sangat kuat. Bagaimana mungkin Han Sanqian tidak membayangkannya? Sebuah sarang di kota, lautan darah yang baru saja dibangun, begitu kuatnya, bagaimana dengan sarang tua yang telah mereka tempati selama bertahun-tahun? Han Sanqian tidak dapat membayangkannya, tetapi hampir pasti itu akan menjadi beberapa kali, atau bahkan ratusan kali, lebih kuat dari sekarang. Terlebih lagi, dia kini mengandalkan kekuatan formasi besar Kastil Tianmo untuk menghancurkan urat naga di sini dengan susah payah. Ketika mereka berada di belakang sarangnya, bagaimana bisa kebetulan masih ada formasi besar yang bisa membantunya? Oleh karena itu, sudah jelas bahwa Han Sanqian sendiri tahu betapa sulitnya jalan ini. Namun, beberapa jalan tidak sulit untuk dilalui, jadi jangan melewatinya. Apakah kamu mengancamku? Han Sanqian berkata dengan nada menghina. Aku tidak mengancammu, aku hanya membuat kesepakatan denganmu. Bagaimana kalau kamu tertarik mendengarnya? Kata Black Shadow. Han Sanqian tersenyum, maaf, saya benar-benar tidak tertarik. Tapi, Anda bisa membicarakannya, dan saya akan memperlakukannya sebagai pendongeng. Bab 4575, mengirimmu kembali ke barat. Anda. He Ying semakin marah atas teguran Han Sanqian. Namun jika dipikir-pikir dengan serius, apapun yang terjadi, Han Sanqian akhirnya harus mendengarkan aturan tradingnya sendiri. Itu tidak terlalu buruk. Memikirkan hal ini, He Ying menahan napas dan berkata, selama Anda bersedia melepaskan saya jamin bahwa saya tidak akan pernah memberitahu kekuatan di belakang kami tentang perilaku jahat Anda. Sebaliknya, jika petinggi menyelidikinya, aku akan menemukan cara untuk menyampaikan kabar baik untukmu. Bagaimana dengan itu? Engah. Mendengar ini, Han Sanqian benar-benar ingin tertawa. Apakah kamu sendiri yang sakit jiwa, atau menurutmu aku sakit jiwa? Apakah ini yang disebut transaksi? Han Sanqian menghancurkan seluruh kastil Tianmo. Selama kekuatan di belakangnya tidak berotak babi, mereka pasti akan membalas dendam padanya. Bagaimana orang ini bisa melarikan diri hanya karena dia tidak melapor kepada atasannya? Kamu tidak bercanda, apa yang kamu lakukan? Han Sanqian, hubungan terbesar antara kita dan atasan kita adalah urat naga. Selama aku tidak mati, masih ada sedikit aura urat naga, maka atasan tidak akan menyadari ada yang salah di sini. Anda dapat memanfaatkan periode ini untuk menjauh dari sini, dan bahkan mempersiapkan pertahanan terlebih dahulu. Bukankah ini sebuah alat tawar-menawar? Han Sanqian tersenyum dengan jijik, kamu terlalu memikirkan belakang panggungmu, dan kamu juga terlalu meremehkan musuhmu. Bahkan sekarang, kamu masih menempatkan posisimu sangat tinggi. Sejujurnya, jika aku takut dengan kekuatan di belakangmu, aku tidak akan pernah bisa menyerang kastil iblis. Apakah kamu mengerti? Itu hanya sekumpulan sampah busuk. Aku, Han Sanqian, bahkan tidak peduli. Setelah mengatakan itu, Han Sanqian menggelengkan kepalanya. Awalnya, aku akan mendengarkan nasihatmu dari seorang pendongeng, tapi aku benar-benar tidak menyangka bahwa urusanmu bahkan lebih membosankan daripada pendongeng sialan. Pergi ke neraka. Tunggu sebentar, bayangan itu berteriak dengan tergesa-gesa. Panik, dia benar-benar panik. Jika sebelumnya ia masih merasa memiliki alat tawar-menawar dan tidak terburu-buru, kini ia benar-benar tersesat karena alat tawar-menawar yang menurutnya sama sekali tidak berguna. Han Sanqian tampak dingin, apakah Anda punya kata-kata terakhir? Katakan padaku apa yang ingin kamu lakukan untuk melepaskanku. Kamu bisa mengajukan tuntutan apapun yang kamu inginkan. Han Sanqian tersenyum dingin, saya khawatir Anda tidak akan dapat memenuhi permintaan saya. Itu hanya lelucon. Sebagai seorang penatua, ada persyaratan yang tidak dapat saya penuhi. Apakah Anda menginginkan emas, perak, perhiasan, seni bela diri, senjata ajaib, atau kecantikan, kekuatan? Saya dapat memuaskan Anda. Tidak.
Han San Qian menggelengkan kepalanya, saya pikir Anda tidak mampu membeli apa yang saya inginkan. Apa? Nyawa manusia. Han San Qian berkata dengan dingin, kehidupan wanita tak berdosa yang tak terhitung jumlahnya yang telah dianiaya oleh Anda. Saya ingin bertanya, apakah Anda mampu membelinya? Han San Qian, kamu persetan, kamu tidak punya kualifikasi untuk meminta apapun padaku. Sedangkan untuk melaporkan berita, kamu bisa melaporkannya sesukamu. Aku bahkan bisa memberimu waktu 20 detik sehingga kamu bisa melaporkannya terlebih dahulu. Han 3000 cara. Mendengar ini, He Ying benar-benar kehilangan kesabaran. Terlihat bahwa Han San Qian sama sekali tidak takut dengan kekuatan apapun di belakangnya. Tanpa chip dan tidak ada cara untuk memenuhi persyaratan Han San Qian, hasilnya sudah jelas. Han San Qian tidak berniat berbicara omong kosong dengannya lagi. Dengan gerakan tangannya, seberkas api langit mengembun langsung di tangan kanannya. Kalian sekelompok binatang buas membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu, dan sekarang pembalasan kalian telah tiba. Begitu dia selesai berbicara, dia menggerakkan tangannya, dan api langit melesat menuju batu itu. Saat api langit melanda, terjadi ledakan dahsyat, dan seluruh batu hitam langsung meledak menjadi abu. Hanya 2 kerikil yang jatuh ke tangan Han San Qian, itulah yang dijanjikan Han San Qian kepada kapten kedua dan yang dibutuhkan penyu naga untuk saat ini. Penyu naga pun akhirnya berubah menjadi penyu tanpa cangkang. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kamu akan tahu jika kamu keluar dan melihatnya, kata penyu darah lembut. Di luar. Bab 4576, Tanah Suci. Han San Qian menggerakkan tangannya, dan detik berikutnya, dia langsung berenang keluar dari laut. Penyu darah juga bergerak sangat cepat, tanpa mengganggu Han San Qian, ia berubah menjadi darah dan tulang, digantung di pinggang Han San Qian, dan langsung terbang saat ia terbang. Panggilan. Han San Qian bergegas keluar dari laut dan segera merasakan dunia yang sama sekali berbeda. Udaranya begitu segar bahkan sedikit berbau harum. Kemudian, dengan minuman ringan, kerikil urat naga kecil terbang langsung ke tangan kapten kedua. Kapten kedua mengambil potongan kecil kerikil dan menembakkannya ke dalam kerikil. Untuk sesaat, sedikit cahaya dingin muncul di kerikil, dan tubuh kapten kedua mulai menjadi jauh lebih stabil. Pemimpin aliansi 3000. Melihat Han San Qian kembali, Su Yingxia dan Dao Skar sangat senang. Apakah semuanya baik-baik saja? Begitu Han San Qian mendarat, dia dengan lembut meraih tangan Su Yingxia Tian dan menatapnya dengan prihatin. Su Yingxia menggelengkan kepalanya, dan Skar menepuk kepalanya, para idiot itu ingin membunuhku, mereka masih terlalu muda. Ketika Han San Qian dan Su Yingxia mendengar kata-kata Skar, mereka saling memandang dan tersenyum pahit. Oke, ayo keluar. Ada banyak orang di luar yang menunggu kita menetap. Mengangguk, ketiga orang itu mengikuti Han San Qian dan berjalan keluar dari gua bawah tanah. Ketika dia sampai di pintu, Han San Qian berhenti. Sekarang setelah hasilnya tercapai, seperti yang dijanjikan, aku bisa mengajarimu keterampilan dan memberimu lebih banyak uang, dan kamu bisa pergi dari sini dengan batu pembuluh darah naga milikmu. Untuk membersihkan pembuluh darah naga, kapten kedua memang memberikan banyak informasi berguna, jadi Han San Qian secara alami menepati janjinya. Kapten kedua menunduk, terima kasih banyak. Han San Qian mengeluarkan buku rahasia langsung dari cincin luar angkasa. Dengan gerakan nyata di tangannya, buku rahasia itu segera terbang di atas kepala kapten kedua. Energi yang menyebalkan itu menyebabkan buku rahasia itu berputar, dan kata-katanya memancarkan cahaya keemasan samar di kepalanya. Setelah itu, cahaya keemasan memasuki kepalanya, memberi nutrisi pada segala sesuatu seperti sinar matahari. Setelah beberapa saat, Han San Qian mengambil tindakan dan mengambil kembali buku rahasia itu, tetapi kapten kedua sudah memikirkan seluruh buku rahasia itu. Kemudian, Han San Qian mengeluarkan batu bata emas lainnya dan menyerahkannya kepada kapten kedua. Kamu bisa pergi sekarang. Tuhan telah memberi Anda kesempatan untuk memulai kembali. Saya harap Anda menghargainya. Lagi pula, banyak orang mungkin tidak memiliki kesempatan seperti Anda. Uang ini untuk memberi Anda jaminan stabil selama sisa hidup Anda, dan latihan ini hanya untuk melindungi Anda dari ancaman. Oleh karena itu,
hal-hal ini bukan untuk Anda dominasi. Apakah Anda mengerti maksud saya? Meski merupakan tugas Han San Qian untuk memenuhi janjinya, Han San Qian tetap harus melakukannya bila diperlukan. Dia tidak ingin menggunakan pisau untuk melindungi orang lain, tetapi pisau itu akhirnya menjadi senjata pembunuh. Kapten kedua mengangguk, saya bersumpah demi hidup saya bahwa saya tidak akan pernah melakukan kejahatan apapun. Faktanya, dia tidak pernah menyangka bahwa Han San Qian benar-benar bisa melakukan apa yang dia katakan. Tidak hanya dia benar-benar memberinya uang tambahan, tetapi yang lebih penting, dia juga memberinya keterampilan. Bagaimanapun, teknik ini bukanlah kucing atau anjing biasa, ini adalah teknik tingkat dewa. Konsep macam apa ini? Sekalipun kapten kedua rajin, bekerja keras sepanjang hidupnya, dan sangat beruntung, dia mungkin tidak dapat melihat sekilas keajaibannya. Namun hari ini, Han San Qian memberikannya secara langsung. Memikirkan hal ini, kapten kedua membungkuk sedikit dan berlutut di tanah dengan satu lutut, terima kasih, Tuan Han. Hai Jin sebenarnya hanyalah tindakan penebusan. Batu bata emas yang kamu berikan padaku tadi sudah cukup untuk hidupku. Ambil saja ini kembali. Setelah mengatakan ini, dia membungkuk sedikit kepada Han San Qian, berdiri, memberi hormat pada Su Yingxia dan Dao Scar, berbalik dan pergi. Del, Han San Qian tiba-tiba memanggilnya. Kapten kedua berhenti dan berbalik. Han San Qian memberikan tanda kepadanya, tanda ini adalah tanda saya untuk memastikan Anda keluar kota dengan selamat. Namun, saya perlu mengingatkan Anda bahwa setelah meninggalkan kota, Anda harus sangat berhati-hati terhadap keselamatan. Sisa-sisa kastil iblis kemungkinan besar masih ada di dekatnya. Karena pada saat itu, demi menghindari bencana yang mendesak dan demi keselamatan masyarakat di kota, Han San Qian tidak menyerang sisa-sisanya. Mereka sekarang adalah kekuatan pengembara, jadi tentu saja mereka kemungkinan besar akan bercokol di dekat kastil. Terima kasih sudah mengingatkanku, aku mengerti. Kapten kedua mengangguk sedikit, berbalik, dan keluar lagi. Baik Han San Qian maupun Dao Scar tidak menyadari bahwa senyuman aneh muncul di wajah kapten kedua. Bab 4577, Pergantian peristiwa yang tiba-tiba. Oke, ini waktunya kita mengambil tindakan. Pertama, kirim semua gadis di penjara bawah tanah ini ke kota. Scar, pergilah ke kota dan segera beritahu orang-orang bahwa semuanya aman, jadi jangan khawatir. Ya, Scar mengangguk dan menerima perintah itu. Selain itu, setelah Anda menyelesaikan masalah ini, cobalah untuk memobilisasi orang-orang dan beberapa anggota korps beruang kutub yang terluka ringan untuk pergi ke berbagai tempat di sekitar gerbang kota. Minta mereka untuk segera menutup gerbang kota dan mempertahankan kota untuk menghindari gangguan musuh. Apakah kamu mengerti? Scar menerima perintah itu lagi, jangan khawatir, pemimpin, saya akan segera mengaturnya. Han San Qian melirik Su Yingxia, dan keduanya menuju kota naga bawah tanah untuk menemukan Zuo dan yang lainnya, sementara Scar pergi ke atas kota untuk memberi tahu orang-orang dan meletakkan pertahanan kota. Setengah jam kemudian, para wanita di kota bawah tanah, dipimpin oleh Han San Qian dan lainnya, akhirnya kembali ke tanah. Tanpa pengaruh pembuluh darah naga, dan Han San Qian menggunakan energi sejatinya untuk mendetoksifikasi semua wanita, pada dasarnya mereka semua memulihkan kewarasan mereka. Kembali ke dunia dan kota yang akrab ini merupakan campuran emosi bagi mereka. Orang-orang di kota telah kembali ke taman bermain utama Kastil Tianmo di bawah kepemimpinan Scar dan menunggu dengan tenang. Melihat reruntuhan bobrok di sekitar mereka, masyarakat tahu persis pertempuran tragis seperti apa yang terjadi di sini. Tapi ini sepenuhnya digantikan oleh kegembiraan dan kegembiraan setelah kerabat perempuan itu kembali. Mereka menggila untuk bertemu dengan kerabat perempuan untuk mencari kerabat atau kekasihnya. Dan bahkan mereka yang sudah mengetahui bahwa orang yang mereka cintai telah meninggal dunia masih berdiri di sana dan melihat pemandangan ini sambil tersenyum. Ya, mungkin tidak ada kerabat di antara orang-orang di dalam, tetapi mereka tahu betul bahwa itulah harapan Kastil Tianmo, dan terlebih lagi, harapan mereka. Han San Qian Liang dan istrinya pun menyaksikan dengan tenang, merasakan kebahagiaan dan kegembiraan bertemu kembali dengan mereka. Scar berdiri saat ini. Semuanya, dengarkan aku beberapa kata,
dengarkan aku beberapa kata. Orang ini bersuara nyaring, dan ketika dia berteriak, seluruh tempat menjadi sunyi sesaat. Saya memahami betapa menyenangkannya reuni, dan saya sangat bahagia untuk Anda. Namun, kita dapat terus melakukan hal-hal ini secara perlahan saat kita sampai di rumah. Yang terpenting bagi kita saat ini, bukankah mengungkapkan rasa terima kasih kepada dermawan yang telah memberikan kita hidup bahagia hari ini? Begitu kata-kata itu keluar, semua orang langsung bereaksi. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, sekelompok orang segera berlutut ke arah Han Sanqian dan Su Yingxia. Terima kasih Han Sanqian, pahlawan Han. Jika Anda tidak turun ke bumi untuk menyelamatkan semua orang, kami, sebagai sekelompok orang, tidak tahu kapan kami bisa hidup seperti ini. Ya, Tuan Han, Anda hanyalah reinkarnasi dermawan kami. Dan Nyonya Han, terimalah penghormatan kami. Semua orang beribadah. Bahkan Han Sanqian mau tidak mau merasa sangat tersentuh oleh pemandangan itu. Semuanya, bangun, perintah Han Sanqian lembut. Semua bangsa bangkit. Sebenarnya, ketika jalannya sulit, adalah tanggung jawab dan kewajiban saya sebagai seorang seniman bela diri untuk menghunus pedang untuk membantu. Anda tidak perlu melakukan ini. Lagi pula, tindakan ini sebenarnya bukan salahku sendiri. Istriku, Scar dari Kastil Iblis, dan saudara-saudara Legiun Beruang Kutub semuanya telah berkorban banyak untuk ini. Mereka juga adalah pahlawan sejati. Saat mendengar pujian itu, Scar mengangkat kepalanya dengan bangga. Untuk waktu yang lama, sebagian besar karakter Scar hanyalah gangster jahat. Meskipun dia sendiri tidak melakukan banyak hal jahat, seringkali dia tidak bisa dibandingkan dengan orang baik di mata orang lain. Tapi kali ini berbeda. Dia tiba-tiba berubah menjadi pahlawan besar yang menyelamatkan kota, dan dia juga menikmati rasa hormat dari orang lain. Perasaan ini sangat berbeda. Bekas luka senang. Hal yang sama berlaku untuk orang-orang dari Legiun Beruang Kutub. Dari orang tak dikenal, bahkan orang yang putus asa, tiba-tiba menjelma menjadi pahlawan kota. Perasaan ini sungguh menyegarkan. Han Sanqian tersenyum lembut, lalu melihat ke arah pasukan Beruang Kutub. Di bawah pandangan semua orang, dia perlahan berjalan menuju Legiun Beruang Kutub. Sekelompok orang sangat bingung dan tidak tahu apa yang dimaksud Han Sanqian. Orang-orang di Legiun Beruang Kutub juga sedikit bingung dan tidak mengerti apa yang sedang dilakukan Han Sanqian. Bab 4578 mereka semua adalah pahlawan. Segera, Han Sanqian berhenti di depan Legiun Beruang Kutub. Ada ekspresi serius di wajahnya. Lalu tiba-tiba dia membungkuk sedikit, dengan penuh hormat. Astaga, pemimpin aliansi, apa yang kamu lakukan? Ya, pemimpin aliansi, bagaimana kami bisa menanggung ini? Bangunlah dengan cepat, bukankah kamu mencoba menyakiti kami? Para anggota Beruang Kutub menjadi panik. Di depan umum, Han Sanqian adalah bos langsung mereka, namun secara pribadi, dia adalah pahlawan kota dan dermawan bagi semua orang di Kastil Tianmo. Mereka memintanya untuk sujud dan memberi hormat. Sial, betapa berbudi luhur dan mampunya mereka. Semuanya, aku minta maaf padamu. Melihat Legiun Beruang Kutub yang sebelumnya beranggotakan 30.000 orang kini berkurang menjadi kurang dari seperempat jumlahnya, Han Sanqian tak hanya patah hati, tapi juga merasa bersalah. Jika saya tidak meninggalkan Anda saat itu, saya yakin korban Anda tidak akan sebesar ini. Saya juga yakin seharusnya ada lebih banyak saudara yang berdiri di sini. Ini adalah kelalaianku dalam tugas. Han Sanqian turut prihatin padamu. Pemimpin, tolong jangan katakan itu. Ya, pemimpin, dalam lingkungan itu, Anda juga terjebak di tengah. Situasi Anda lebih kritis daripada kami. Jika Anda benar-benar ingin meminta maaf, itu harus kami. Kami adalah bawahan Anda. Tetapi kami tidak melakukan apapun untuk membantu Anda. Kepadamu, ya, pemimpin, ini tidak ada hubungannya denganmu. Kamu sebenarnya tidak perlu melakukan ini. Mungkin, selama pertempuran dan dikepung, Han Sanqian pergi, dan ketika musuh dengan sengaja membesar-besarkan bahwa dia meninggalkan mereka, mereka merasa frustrasi. Tidak ada seorang pun yang ingin ditinggalkan. Begitu juga mereka. Namun setelah mereka memahami semuanya, mereka bukanlah orang bodoh,
mereka tahu betul bahwa Han San Qian tidak meninggalkan mereka, melainkan hanya perubahan strategi. Dengan demikian, mereka akan merasa lebih lega dan tidak ada rasa dendam lagi. Sejujurnya, kami dibunuh dengan sangat menyedihkan. Awalnya aku menyalahkan diriku sendiri atas ketidakmampuanku, tapi setelah melihat bahwa kamu, pemimpin, menggunakan kami untuk menahan dan melumpuhkan musuh, aku masih merasakan pencapaian. Setelah itu semua, kita harus melakukannya. Jika bukan karena kita, kemenangan ini tidak akan datang dengan mudah. Hal ini membuat kelompok kita benar-benar merasa bahwa kita masih berguna dan semua pengorbanan tidak sia-sia. Benar, pemimpin aliansi, tolong jangan buat kami tidak berharga. Seseorang tertawa. Han San Qian mengangguk, tapi aku selalu. Poin kesalahan Han San Qian adalah meskipun situasi musuh saat itu memang sangat berbahaya, namun dengan kemampuannya, ia sebenarnya bisa menerobos dan menyelamatkan lebih banyak orang. Namun, demi situasi keseluruhan, dia harus mengorbankan sebagian besar anggota Legiun Beruang Kutub pada akhirnya. Pemimpin, pikirkanlah dari sudut pandang lain. Faktanya, kami bukan hanya anggota Legiun Beruang Kutub Anda, tetapi juga penghuni Kastil Iblis. Bahkan jika kami tidak bergabung dengan Legiun Beruang Kutub, kami tetap harus berjuang untuk diri kami sendiri. Ya, kamu sebenarnya tidak perlu menganggapnya terlalu serius. Scar berjalan ke arah Han San Qian dalam beberapa langkah dan berlutut dengan lembut dengan satu kaki. Pemimpin, saudara-saudara kami mengikuti Anda tanpa penyesalan. Tidak peduli betapa kematian atau cedera yang tak terelakkan, itu tidak berarti apa-apa. Terlebih lagi, saudara-saudara benar. Kami berjuang untuk diri kami sendiri kali ini. Bisakah Anda selalu membantu kami? Kami sudah bersyukur. Jika kamu masih menyalahkan dirimu sendiri atas hal ini, apa yang harus kamu lakukan terhadap anggota Legiun Beruang Kutub? Apa yang harus kamu lakukan terhadap saudara-saudara di Kastil Iblis Oltian? Ya, pemimpin, jika kamu bersikeras merasa sangat bersalah, maka saudara-saudara kita akan merasa lebih bersalah. Ya, Tuan Han, seluruh penduduk Kastil Tianmo juga lebih bersalah. Benarkan? Seseorang berteriak keras, dan segera, semua orang merespon. Han San Qian tersenyum pahit dan mengangguk. Oke, karena semua orang sudah mengatakan ini, maka aku masih mengkhawatirkannya. Bukankah ini seperti keluarga putriku? Aku tidak akan banyak bicara lagi. Aku hanya berjanji satu hal, yaitu mulai sekarang, kami tidak akan pernah membiarkan saudara beruang kutub kita hidup kurus seperti sekarang. Bagus. Semua orang berteriak serempak. Meski jumlah orangnya terlalu suram dibandingkan 30.000 orang sebelumnya, momentumnya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Seorang lelaki tua berjalan perlahan saat ini, berjalan ke arah Han San Qian dalam beberapa langkah, membungkuk sedikit, dan berkata sambil tersenyum, Tuan Han, ada yang ingin saya tanyakan dari Anda. Bab 4579, segala kehilanganku akan diberikan kepadamu. Senior, ada apa? Han San Qian menanggapi dengan hormat dan tersenyum sedikit, tidak menunjukkan kesombongan apapun karena statusnya saat ini. Ini merupakan kerja keras yang panjang. Saya cukup terkenal dan bergengsi di Kastil Iblis ini. Oleh karena itu, atas nama masyarakat kota, saya ingin secara pribadi menyiapkan pesta untuk Anda dan istri Anda untuk mengungkapkan rasa terima kasih masyarakat kota kami. Su Yingxia tersenyum lembut, senior tua. Kamu terlalu sopan, tidak perlu bersusah payah seperti itu. Nyonya, Anda tidak boleh mengatakan itu. Saya tidak tahu seberapa besar kesulitan yang Anda dan istri Anda lalui untuk menyelamatkan kami, dan berapa banyak bahaya yang Anda hadapi. Meskipun kami tidak berpartisipasi dalam pertempuran, sebagai warga negara di sini, kita tahu betapa sulitnya melawan mereka. Ini hanya urusan kami. Kuharap kalian berdua tidak sopan. Begitu lelaki tua itu selesai berbicara, semua orang di belakangnya mengangguk. Rakyat jelata merasa seperti berada di cermin bening. Dalam perjalanan menyelamatkan mereka ini, Han San Qianliang dan istrinya pasti akan mendapat jalan keluar yang sempit. Jika tidak ada yang lain, ledakan besar saja sudah cukup untuk menjelaskan semuanya. Su Yingxia melirik Han San Qian, karena semua orang sangat antusias dengan undangan tersebut, menurutku.
Han Sanqian mengangguk, itu pekerjaan bagus. Orang tua itu tersenyum lembut, kemarilah. Tolong kirimkan kedua tamu terhormat itu ke aula leluhur kita yang lama untuk beristirahat sebentar. Yang lain akan menunggu dan menyiapkan makan malam bersama saya. Ya. Beberapa pemuda dan pemudi datang dengan cepat dan mengundang Han Sanqian dan Su Yingxia ke aula leluhur lama. Scar tidak menganggur. Setelah mengatur sementara anggota beruang kutub untuk beristirahat, dia bergegas ke berbagai pertahanan kota tanpa berhenti untuk memeriksa bagaimana pertahanan kota di sekitarnya dibangun. Setelah memastikan bahwa semua pengaturan sudah siap, Scar menyeret tubuhnya yang sangat lelah kembali ke aula leluhur lama. Han Sanqian sedang membawa ketiga anaknya. Begitu dia kembali, Su Yingxia memanggil anak-anak itu ke sisinya dan memberi Han Sanqian cukup ruang dan waktu. Apakah kamu lelah? Han Sanqian tersenyum. Scar menyentuh dahinya, hei, katakan yang sebenarnya. Han Sanqian mengangguk. Jika konyol yang tidak lelah, meskipun dia seekor sapi, aku yakin dia setengah mati karena kelelahan. Tapi, sejujurnya, aku lelah dan bahagia di saat yang sama. Aku, Scar, belum pernah sebahagia ini saat bekerja seumur hidupku. Han Sanqian tersenyum lembut dan menepuk pundaknya, terima kasih atas kerja kerasmu. Scar hendak berbicara ketika lelaki tua itu perlahan masuk ke aula leluhur. Setelah membungkuk satu sama lain, dia tersenyum tipis, Tuan Han, Nyonya Han, makan malam sudah siap. Silakan pindah ke taman bermain pusat. Han Sanqian dan yang lainnya mengangguk, berdiri, dan mengikuti lelaki tua itu kembali ke tempat mereka berada sekarang. Hanya dalam waktu setengah jam, taman bermain tersebut kini sudah benar-benar baru. Meski tidak dihias secara langsung, namun dengan upaya bersama masyarakat dalam mendandaninya, namun tetap memiliki tampilan yang benar-benar berbeda dan unik. Di tengahnya, sebuah meja bundar besar ditempatkan, berisi anggur dan makanan. Situasi di kota ini istimewa. Setiap rumah tangga mengumpulkan semua yang mereka punya untuk menyiapkan meja makanan ini. Mohon jangan membencinya, kata lelaki tua itu. Mendengarkan kata-kata ini, Han Sanqian merasa sedikit tidak nyaman. Dia menggerakkan tangannya dan menjatuhkan sepotong kecil emas. Saya harap uang ini dapat membantu Anda kembali ke kehidupan lama Anda secepatnya. Orang tua itu melirik ke arah Xiao Jinsan dan mengangguk, jika ini adalah masa lalu, saya tidak akan pernah menginginkan kumpulan batu bata emas ini. Bahkan jika kita mati karena kemiskinan atau kelaparan, kita tidak akan menerima imbalan tanpa imbalan apapun. Semuanya, menurutmu begitu? Semua orang mengangguk. Namun, hari ini, saya dapat menerima uang ini atas nama semua orang. Lelaki tua itu tersenyum misterius, lalu melanjutkan, karena hadiah mulia yang kami berikan kepadamu ini layak mendapatkan gunung emas ini sebagai imbalannya. Begitu kata-kata itu keluar, semua orang tertawa. Tapi Han Sanqian agak bingung. Apa artinya? Hadiah mahal. Bab 4580 hadiah yang luar biasa. Han Sanqian sangat penasaran, lagi pula, situasi dasar saat ini adalah seluruh kastil Tianmo penuh dengan sampah, dan bahkan meja makan malam ini hampir dibuat oleh penduduk kota. Mereka telah hidup di bawah penindasan sepanjang tahun dan bersembunyi di ruang bawah tanah ini, oleh karena itu, kondisi kehidupan mereka pada dasarnya sama baiknya dengan tidak mati kelaparan, yang merupakan kebahagiaan tertinggi. Dalam keadaan seperti itu, sungguh tidak mudah menyiapkan meja makanan untuk Han Sanqian. Han Sanqian dapat memahami hal ini. Tapi yang tidak bisa dimengerti adalah dalam keadaan seperti itu, hadiah apa lagi yang bisa mereka miliki. Tampaknya melihat keraguan Han Sanqian, lelaki tua itu terkekeh, Tuan Han, ini aneh, bukan? Ya, Han Sanqian tidak ingin menjadi munafik. Jangan kaget, hadiah mulia ini akan menjamin kepuasanmu, lelaki tua itu tersenyum lembut. Lalu, dia bertepuk tangan sedikit. Kerumunan penonton dengan cepat bubar, dan di belakang mereka ada barisan orang yang berdiri rapi. Orang-orang ini semuanya laki-laki, muda dan kuat. Tuan Han, apakah Anda puas dengan hadiah mulia ini? Kata lelaki tua itu sambil tersenyum. Han Sanqian belum bereaksi. Saya telah bertemu dengan pemimpinnya. Sekelompok orang sudah berlutut serempak. Pemimpin. Su Yingxia tertegun. Haha,
Untuk menyelamatkan penduduk Kastil Tianmo, Daxia Han dan istrinya tidak hanya bertarung dengan tubuh mereka sendiri dan melawan monster, tetapi pasukan beruang kutub mereka yang baru terbentuk bahkan bertarung begitu keras hingga hampir semuanya dimusnahkan. Secara pribadi, Legiun Beruang Kutub adalah orang-orang di Kastil Iblis. Tentu saja, mereka memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk mempertahankan tanah air mereka. Tetapi dari sudut pandang publik, mereka adalah tentara, dan tentara harus mematuhi perintah. Tentu saja, tentara tidak bisa bergerak tanpa perintah. Dengan kata lain, jika pemimpin mereka tidak memberikan perintah untuk menyelamatkan kota, apalagi masyarakat di kota, bahkan kerabatnya, mereka tidak boleh bertindak sendiri. Tuan Han, Anda memberi perintah, jadi Yugong, Andalah yang menghabiskan pasukan Anda sendiri untuk membantu penduduk Kastil Tianmo. Aku bilang begitu, kan? Bekas luka menyentuh dahinya dan hampir merasa pusing, tapi dia bisa memahami arti umum. Masuk akal. Scar mengangguk, pemimpin aliansi tidak memiliki tanggung jawab atau kewajiban untuk membantu Kastil Iblis, jadi dia tidak perlu mengirim timnya sendiri untuk bertarung. Orang tua itu mengangguk, ya, itulah kebenarannya. Meskipun orang-orang di Kastil Iblis Surgawi saya mungkin tidak dianggap orang baik karena mereka tinggal di tanah tandus iblis ini, mereka jelas bukan tipe penjahat yang tidak tahu berterima kasih. Kamu, Han San Qian, telah mencurahkan seluruh pasukanmu ke Kastil Iblis Surgawi kami, dan kami, Kastil Iblis Surgawi, akan mengembalikan salah satu pasukanmu kepadamu. Di sini, totalnya ada 30.000 orang, tidak lebih, tidak kurang dari 30.000 tentara. Meskipun Su Yingxia bereaksi dengan cepat, dia terkejut setelah mendengar kata-kata ini. Han San Qian sedikit terkejut dan berkata dengan tergesa-gesa, "Senior, saya menerima niat Anda. Namun, saya tidak dapat memiliki orang-orang ini." Han San Qian telah melakukan perekrutan yang sesuai, tetapi pada akhirnya yang benar-benar bersedia hanyalah angkatan pertama yang berjumlah 30.000 orang. Jadi, jelas bahwa meskipun 30.000 orang ini berdiri di sini sekarang, Han San Qian hampir dapat membayangkan betapa bersedianya mereka secara mental. Melon yang dipaksakan tidak manis, dan Han San Qian tidak mau memaksa siapapun, atau dengan kata lain, siapapun terpaksa bergabung dengannya karena beberapa alasan lain. Pemimpin, apa yang kamu lakukan? Legiun Beruang Kutub kita telah kehilangan begitu banyak saudara, dan sekarang kita akhirnya memiliki orang baru yang datang untuk mengisi kekosongan tersebut. Kenapa kamu menolak? Scar berkata sedikit sedih. Setelah akhirnya membalikkan keadaan, dia benar-benar tidak dapat memahami operasi Han San Qian. Anda harus tahu bahwa setelah orang-orang ini dikumpulkan, bagi Legiun Beruang Kutub, itu hampir setara dengan dibangkitkan dengan kesehatan penuh. Bagaimanapun, anggota Legiun Beruang Kutub belum pernah dilatih sebelumnya. Bagi Han San Qian, kesepakatan ini memang tidak merugikan sama sekali. Ini benar-benar hadiah yang luar biasa. Itu layak untuk kata, hadiah. Han San Qian masih menggelengkan kepalanya dan menatap Scar, makna di matanya sangat jelas. Dia tidak ingin Scar mengatakan sepatah kata pun mengenai masalah ini. Melihat Scar mengangguk, Han San Qian berkata, "Senior, saya benar-benar tidak menginginkannya. Saya benar-benar tidak dapat menerima hadiah murah hati Anda." Orang tua itu merasa sangat malu. "Tuan Han, apa maksudmu?"